Halo, selamat datang. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk menyaksikan video saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Blasiusli. Saya adalah mahasiswa S2 MMPP Universitas Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pendekatan pendapatan dan apakah itu pendekatan pendapatan. Pertama-tama kita mengetahui dulu apa itu pendekatan pendapatan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, hierarki dari pendekatan penilaian tersendiri itu terbagi dari tiga. Yang pertama, berdasarkan kaidah adalah pendekatan pasar. Yang kedua adalah pendapatan. Yang ketiga adalah biaya. Nah, di mana untuk pendekatan pendapatan ini, konsep dasarnya adalah mewakili sudut pandang investor yang menghasilkan modal dalam bentuk properti. Investor yang membeli properti sebenarnya membeli arus pendapatan di masa yang akan datang. Dan digunakan untuk menilai properti yang dapat menghasilkan pendapatan atau income producing property. Jadi untuk properti yang dapat dinilai adalah suatu properti yang dapat menghasilkan income atau income producing property itu. Nah, prinsip penilaian terkait dengan pendekatan pendapatan ada beberapa prinsip yang saya ambil dari Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai Indonesia edisi 8 atau KPSPI 2018. Yang pertama adalah prinsip antisipasi dan perubahan, di mana pada saat kita melakukan penilaian dengan melakukan pendekatan pendapatan ini, kita harus melihat antisipasi dari perubahan yang akan datang dalam menentukan asumsi-asumsi dalam penilaian kita ini. Yang kedua adalah prinsip supply dan demand. Yang ketiga adalah substitusi, market oriented, estimasi harga, sewa, biaya operasi, pesaing dari suatu properti itu sendiri. Nah, yang keempat adalah eksternalitas atau peraturan pemerintah, fasilitas transportasi, peraturan tata kota, dan peraturan eksternal lainnya. Yang terakhir adalah prinsip dari HBU itu tersendiri, kita harus memperhatikannya. Jadi ada 4 metode dari pendekatan pendapatan, ada 4 metode. Yang pertama adalah direct capitalization, yang kedua adalah gross income multiplier atau GIM, yang ketiga adalah discounted cash flow atau DCF yang biasa kita kenal, yang keempat adalah residual technique. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama adalah direct capitalization. Nah, apa itu direct capitalization? Yaitu nilai objek penilaian didapatkan dari membagi income atau pendapatan per tahun dengan capitalization rate atau tingkat kapitalisasi dari suatu properti tersebut. Nah, rumusnya kita dapat lihat adalah nilai objek penilaian atau fee sama dengan income atau NOI dibagi oleh cap rate atau R. Kalau disingkat fee sama dengan I per R. Nah, prinsip dasarnya juga kita harus mengetahui nilai pasar dari suatu properti kurang lebih sama dengan suatu modal yang mempunyai potensi untuk mendapatkan pendapatan tersendiri. Nah, metode kapitalisasi sendiri adalah pendapatan bersih dari suatu properti dikapitalisasi menjadi nilai melalui perhitungan matematis yang disebut proses kapitalisasi. Nah, apa syarat-syarat kita menggunakan metode income capitalization atau direct capitalization ini? Yang pertama adalah pendapatan bersih per tahun dianggap tetap jumlahnya selama masa investasi. Dia sudah sama, tidak berubah lagi. Terus kedua adalah lama investasi sifatnya tidak terhingga atau bisnis itu berjalan perpetuity atau selama-lamanya. Yang ketiga adalah pemanfaatan tanah harus HBU. Jadi ada 4 langkah metode kapitalisasi. Yang pertama kita hitung dulu berapa pendapatan kotor properti tersebut. Yang kedua adalah hitung biaya operasional dari properti tersebut. Nah, kita mengurangkan dari pendapatan kotor dikurang dengan biaya operasi, maka kita mendapatkan pendapatan bersih dari properti tersebut. Nah, setelah kita dapatkan pendapatan bersih atau NOI, langsung kita bagikan dengan rate capitalization atau cap rate dari suatu properti tersebut. Nah, itu yang kita sebut dengan direct capitalization. Ingat, direct capitalization hanya dapat kita lakukan apabila income atau pendapatan dari suatu properti itu sudah stabil atau sama. Sudah kita anggap sama dan bisnisnya harus berjalan perpetuity. Nah, kita dapat lihat di sini ada suatu bagan untuk menjelaskan bagaimana kita mendapatkan NOI. Yang pertama, kita lihat potensi pendapatan kotor atau GIP dikurangi dengan tingkat kekosongan atau kerugian sewa. Lalu kita mendapatkan EG atau Effective Gross Income dikurangi dengan biaya operasional atau operational expense. Nah, barulah kita mendapatkan NOI atau Net Operating Income. Nah, setelah NOI yang didapat baru dapat kita proses.
kita bisa mendapatkan teknik penyiksaan tanah untuk mendapatkan nilai tanah, menggunakan teknik penyiksaan bangunan untuk menentukan nilai bangunan, atau kita langsung menemukan nilai properti. Mencari nilai properti juga dapat. So, menemukan kesimpulan nilai. Seperti itu. Selanjutnya ini ada beberapa contoh. Satu contoh mengenai direct capitalization. Contoh adalah gedung perkantoran. Dapat dibaca suatu properti memenuhi syarat dilakukan penilaian dengan metode direct cap. Dari hasil seperti berikut dapat ditentukan data sebagai berikut. Luas bangunan 4.000 bruto, luas bangunan efektif 80%, tarif sewa 40.000 per meter per bulan, tingkat kekosongan atau collection loss 20%, total biaya per bulan ada 75 juta dan tingkat kapitalisasi adalah 11%. Menentukan luas bangunan bruto 4.000, luas bangunan efektif 80% dikalikan, baru dikalikan dengan harga sewa 40.000 per bulan, harga sewa, dikurangkan dengan vacancy loss, dikali 12. Karena ini masih per bulan, kita harus kalikan 12. Nah, dapatlah pendapatan kotor efektif sebesar 1.228.800.000 rupiah. Nah, setelah itu kita mengurangkan dengan biaya operasional 900 juta. Nah, ini dapat dari 75 juta dikalikan dengan 12. Dikurangkan, maka kita mendapatkan NOI. NOI sebesar 328.800.000 rupiah. Langsung kita bagikan dengan 11%. Ingat tadi rumusnya V sama dengan I per R. Nah, langsung kita menemukan nilai properti sebesar 2,990 miliar. Oke. Selanjutnya adalah menghitung pendapatan kotor. Nah, bagaimana cara menghitung pendapatan kotor? Seperti saya jelaskan di bagian tadi juga sudah saya jelaskan. Didapatkan daftar sewa dan tingkat hunian. Setelah itu dapatkan daftar sewa dan tingkat okupansi dari properti yang sejenis. Nah, kita harus bandingkan properti kita itu sudah wajar apa tidak. Kalau tidak, kita dapat melakukan penyesuaian. Nah, hitung proyeksi daftar sewa, hunian, dan lain-lain. Kumpulkan pendapatan lain yang diperoleh karena operasional dari properti tersebut. Yang kedua, menghitung biaya operasional. Nah, biaya operasional ini harus benar-benar kita pintar memilih. Harus benar-benar merupakan biaya operasional saja yang dihitung. Nah, berapa variable expense tergantung tentang tingkat hunian ya kalau dari properti tadi. Biaya tetap dari suatu properti dan biaya cadangan atau biaya pengganti. Kenapa harus ada biaya pengganti? Karena harus kita mengasumsikan suatu bisnis harus berjalan terus atau perpetuity. Ingat tadi prinsip-prinsipnya. Harus perpetuity, maka biaya cadangan ini tetap harus ada dan harus melakukan penggantian dan renovasi dari suatu properti tersebut agar bisa tetap berjalan. Biaya yang tidak termasuk biaya operasional apa-apa saja sih. Nah, biaya atas penyediaan dana untuk membiayai proyek atau financing cost, pajak pendapatan atau income tax, penyusutan bangunan dan sarana pelengkap lainnya, depreciation on building and other improvements. Yang keempat adalah penambahan untuk modal pelengkapan atau capital improvement. Nah, menghitung pendapatan bersih, kita lihat tadi seperti tadi, hitung pendapatan kotornya, dikurangkan dengan biaya operasional, dapatlah NOI atau pendapatan bersihnya. Nah, keempat adalah proses kapitalisasinya. Nah, menentukan kapitalisasi ada 3 metode, yaitu melakukan comparative sales method atau metode perbandingan data jual. Yang kedua adalah band of investment method atau BOIM. Metode penghitung pengambilan modal pinjaman dan modal sendiri. Dan yang ketiga adalah summation method atau metode penjumlahan. Di mana metode yang paling sering sebenarnya digunakan adalah metode yang kedua, adalah BOIM. Nah, tingkat kapitalisasi sendiri. Apakah itu tingkat kapitalisasi? Yang pertama adalah tarif yang digunakan untuk mengkapitalisasi suatu pendapatan adalah tingkat pengembalian tahunan atau rate of return dari suatu properti. Atau tingkat pengembalian dari suatu properti itu. Yang kedua adalah tingkat kapitalisasi adalah gabungan dari tingkat suku bunga, interest rate, dengan tingkat pengembalian atau recapture rate. Bila mana pendapatan hanya dihasilkan oleh tanah saja, maka tingkat kapitalisasi harus sama dengan tingkat suku bunga atau save rate. Nah, bila bangunan dan sarana pelengkap lainnya ikut memberikan kontribusi pendapatan, maka harus dihitung tingkat pengembalian dari bangunan dan sarana pelengkap lainnya. Jadi kalau ada mesin juga harus dihitung. Nah, dalam beberapa teknik kapitalisasi, pendapatan bersih dari properti dapat dibagi antara tanah dan bangunan. Pendapatan bersih tanah dikapitalisasi dengan tingkat suku bunga atau interest rate. Pendapatan bersih bangunan dikapitalisasi dengan kombinasi tingkat suku bunga, interest rate, dan tingkat pengembalian tahunan dari annual recapture rate-nya. Nah, tingkat pengembalian tahunan dihitung dengan membagi 100% dengan umur ekonomis bangunan. Itu untuk tingkat kapitalisasi. Nah, sedikit perubahan